Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ba'du. Sahabat santri RP, melanjutkan ngaji fikih kita masih di bab yang sama, yaitu di bab sholat. Yang akan kita bahas kali ini lumayan panjang, yaitu tentang arkanus sholah atau rukun-rukun sholat. Rukun di sini berarti hal yang wajib dikerjakan ketika sholat, dan ketika hal itu tertinggal salah satu maka sholatnya tidak sah. Nah, ini untuk pembahasan kali ini lumayan agak panjang, nanti agak saya percepat agar durasi videonya juga tidak terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka bersama dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholah atau rukun-rukunnya sholat. Soal kam arkanus sholah, ada berapa rukunnya sholat? Jawabnya arkanuha arba'ata asyara. Jadi rukun sholat atau hal yang wajib dikerjakan ketika sholat itu ada 14. Yang pertama, al-awwalu al-qiyamu lil qadiri fil fardi. Jadi berdiri bagi yang mampu ketika sholat fardu. Nah, jadi di sini pada perbedaan ketika sholat sunnah dan sholat fardu. Ketika sholat fardu, orang yang mampu berdiri itu diwajibkan untuk sholat dengan cara berdiri. Kalau memang sudah tidak mampu berdiri, maka diperbolehkan sholat dengan cara duduk. Nah, duduknya seperti duduk tahiyat awal atau duduk tasyahud awal, atau duduk semampunya, boleh bersila, boleh selonjor dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah tidak mampu dengan duduk, maka diperkenankan atau diperbolehkan dengan cara tidur miring. Ketika tidur miring sudah tidak bisa, maka diperkenankan dengan duduk terlentang, tidur terlentang, atau dengan cara bahasa Jawanya melumah. Kemudian kalau memang sudah tidak bisa dengan posisi-posisi yang ditentukan, itu boleh dengan posisi sebisanya. Itu kalau dalam sholat fardu. Tapi pertama ketika dia mampu berdiri harus dengan cara berdiri. Nah, kemudian ketika dia sholat sunnah, ini perbedaannya. Kalau sholat sunnah ketika dia mampu berdiri, tapi ketika dia pengen melaksanakan dengan cara duduk, itu diperbolehkan. Atau boleh melakukan sholat sunnah dengan cara duduk, tapi yang lebih baik tetap dengan cara berdiri jika kita memang masih mampu untuk berdiri. Kemudian yang kedua, dari fardunya sholat atau arkanus sholah, yaitu an-niat. Niat. Kapan itu niatnya? Niat itu ma'a takbiratul ihram, beserta takbiratul ihram. Jadi yang kedua niat disambung dengan yang ketiga takbiratul ihram, itu merupakan rukunnya sholat. Jadi kapan waktunya sholat? Waktu memasukkan niat, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika kita mengangkat tangan atau ketika kita mengucapkan Allahu Akbar di pertama kali ketika masuk sholat, maka di dalam hati kita memasukkan niat. Saya niat sholat fardu, saya niat sholat maghrib, saya niat sholat asar, saya niat sholat isya, subuh dan lain sebagainya, berapa rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian melafatkan niat itu hukumnya apa? Melafatkan niat itu hukumnya sunnah. Talafut bin niat itu as-sunnah. Tapi yang wajib itu memasukkan niat di dalam hati berbarengan ketika kita takbiratul ihram. Itu yang kedua dan ketiga. Kemudian yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca surat Fatihah. Membaca surat Fatihah di masing-masing rakaat itu hukumnya rukun atau hukumnya wajib dilaksanakan. Makanya ketika orang itu sholat, ajarkan pertama kali yaitu surat Fatihah. Karena dalam sholat itu yang wajib bacaannya pertama yaitu Fatihah, takbiratul ihram, yang jelas takbiratul ihram yang pertama kali. Takbiratul ihram itu mudah, hampir setiap orang bisa mendengarkan, bahwa non muslim pun mendengar sekali ucapan Allahu Akbar pun bisa mengikuti. Tapi kalau Al-Fatihah belum tentu. Makanya ketika mengajari seseorang, mengajari anak atau mengajari siapapun untuk sholat, pertama ajarkanlah suratul Fatihah dengan benar, karena rukun sholat itu termasuk salah satunya yaitu harus mengerjakan atau membaca suratul Fatihah dengan benar. Nah, kemudian yang kedua, bacaan yang kedua yang wajib dibaca ketika sholat yaitu bacaan tasyahud. Ya, cuman dua bacaan itu. Kalau yang lain itu ada yang rukunnya itu digerakkan, ada yang tumak ninahnya. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi yang keempat, salah satu dari rukunnya sholat yaitu membaca suratul
Fatihah. Kemudian yang kelima al-khamisu ar-ruku. Yang kelima rukunnya sholat yaitu ruku. Nah, ruku itu rukunnya sholat, kemudian disambung dengan yang keenam yaitu tumak ninah. Berarti kelima dan keenam kalau disambung berarti ruku ma'a tumak ninah, ruku dengan tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Tumak ninah itu berhenti sejenak. Kalau di dalam kitab-kitab fikih dinyatakan berhenti sejenak itu seberapa lama? Katasbihi, seperti orang mengucapkan tasbih atau melafadzkan tasbih subhanallah 1 kali. Itu sangat singkat sebenarnya. Jadi ketika ruku ya, ruku dengan sempurna itu lurus kalau memang badannya masih bisa lurus, tapi kalau seperti saya dengan tubuh yang agak gemuk itu susah untuk lurus itu, atau mungkin karena memang ada sakit pinggang untuk lurus tidak bisa ya, maka semampunya, jangan dipaksakan kalau memang itu mengakibatkan sakit atau yang lain sebagainya. Tapi yang terbaik ya memang yang harus sempurna itu. Ruku dengan tumak ninah itu termasuk rukunnya sholat yang kelima dan yang keenam. Jadi ruku, nah kalau baca tasbihnya itu sunnah, baca tasbihnya itu sunnah. Jadi ruku dengan tumak ninah. Kalau orang yang posisinya tidak bisa berdiri gimana? Ya agak membungkuk sedikit. Nah, sedikit agak membungkuk. Kemudian kalau orang dengan cara tiduran soalnya gimana? Bisa dengan cara mengedipkan mata yang berbeda dari kedipan mata yang biasanya. Nah, itu seperti itu caranya melakukan ruku dengan tumak ninah. Kemudian yang yang ketujuh yaitu iktidal ma'a tumak ninah. Nah, iktidal lagi beserta dengan tumak ninah. Jadi bangun dari ruku itu disebut dengan istilah iktidal dengan tumak ninah, lamanya seperti membaca 1 kali lafadz tasbih. Nah, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan sujud ma'a tumak ninah. Sujud lagi beserta tumak ninahnya, sama tumak ninah, seperti 1 kali membaca tasbih. Kemudian duduk di antara 2 sujud, itu yang ke-9 yaitu al-julusu baina sajdata ini, julus duduk baina antara sajdata ini 2 sujud. Jadi di antara 2 sujud itu dipisah dengan 1 duduk, itu juga dengan tumak ninah. Biasanya membaca Rabbighfirli warhamni ila akhir itu. Kalau bacaannya itu sunnah, tapi sujudnya dengan tumak ninahnya itu yang wajib. Berdiam sendiri, berdiam sebentar, tidak membaca tasbih pun itu boleh, itu karena tasbihnya itu sunnah. Tapi kalau untuk sujudnya, kalau kita masih bisa badan kita normal, sujud seperti orang sujud seperti biasa itu, nah itu hukumnya wajib. Tapi ketika posisi duduk untuk sujud tidak berdiri, ya berarti lebih membungkuk lagi dibandingkan dengan sujud. Kalau sudah dengan cara terlentang tadi, maka mengedipkan mata seperti mengedipkan mata ketika ruku tadi. Nah, seperti itu cara mengerjakan sholat. Kemudian yang ke-10 yaitu yang termasuk dari arkanus sholah, yaitu julusut litasyahudil akhir. Jadi duduk ketika tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal gimana? Tahiyat awal itu termasuk sunnah, tapi itu sunnah abadus sholah. Nah, tapi kalau untuk duduk di tahiyat akhir itu adalah wajib bagi yang masih bisa duduk. Tapi ketika tidak bisa duduk maka boleh dengan terlentang tadi. Kalau memang kondisi badan sudah tidak memungkinkan, maka boleh melakukan dengan cara terlentang atau tidur miring tadi. Nah, duduk tahiyat akhir itu juga termasuk rukun dari rukunnya sholat bagi orang yang mampu masih melaksanakan sholat dengan sempurna. Kemudian yang al-hadiyah asyara, yang nomor 11 yaitu at-tasyahudul akhir. Tasyahud akhir berarti apa? Membaca bacaan tahiyat akhir itu, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu kalau yang dari Nahdiyin. Kalau dari yang Muhammadiyah biasanya membaca at-tahiyatulillah wassholawatu watthayyibah. Mana yang benar? Ya semuanya benar karena semuanya dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-12 as-sani asyara, yang nomor 12 yaitu as-sholatu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil akhir, di tahiyat akhir. Bacaan sholawatnya yang mana? Yang membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu cukup, sampai seperti itu cukup. Kalau memang mau diteruskan boleh.
wa ala alihi sayyidina Muhammad itu boleh. Tapi kalau di sini yang disebutnya itu as-sholatu ala nabi, tidak ditambah dengan wa ala ali. Jadi tidak untuk keluarga dan untuk sahabatnya tidak. Jadi as-sholatu ala nabi, sholawat kepada nabi, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mau pakai sayyidina atau enggak ya silahkan, tergantung kepercayaan kita. Tapi kalau saya secara pribadi memakai atau menggunakan sayyidina karena bukti penghormatan saya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang asalitsu asyara, yang nomor 13, yaitu atas limatul ula. Jadi salam yang pertama itu rukun, tapi untuk salam yang kedua itu sunnah. Jadi atas limatul ula, salam pertama itu rukun. Makanya ketika salam pertama selesai kok belum sampai sempat salam kedua, kemudian kita sudah berhadas, maka itu sholatnya juga sudah cukup, sudah sempurna, sudah sah sholatnya. Karena salam yang pertama itu adalah rukun. Bacaannya atau gerakannya sebenarnya yang wajib itu gerakannya, tapi ketika sudah tidak bisa menggerakkan maka dengan kode, bisa dengan mata agak sedikit melirik atau gimana, itu juga diperbolehkan. Kalau untuk bacaan assalamualaikum itu kita bisa mengucapkan dengan mudah, untuk gerakannya itu semampu kita. Tapi kalau yang benar itu gerakan yang pernah dicontohkan oleh guru saya, yaitu gerakan ketika assalamualaikum, lafaz itu baru kita menoleh assalamualaikum warahmatullah. Nah, salam pertama sambil menoleh ke kanan itu yang rukun dari rukunya sholat. Kemudian yang nomor 14 at-tartib, yaitu harus tartib, rabi'a asyara, tartib yaitu berurutan dari rukun ditambah dengan sunnah campur dengan rukun. Jadi urutan mengerjakan sholat itu urut, tidak boleh diacak. Misal membaca Fatihah langsung 4 kali, rukuk langsung 4 kali, kemudian sujud 8 kali. Walaupun semuanya cukup dari gerakan sholat itu kita lakukan, tapi itu bisa namanya tidak tartib. Jadi yang berurutan itulah yang disebut dengan tartib, maka itu termasuk dari rukun sholat yang terakhir. Nah, jadi itu terkait dengan hal-hal yang termasuk dari arkanus sholat atau rukun-rukunnya sholat yang wajib kita kerjakan, dan ketika kita tinggalkan maka sholatnya itu tidak sah, karena itu termasuk rukun dan rukun itu wajib dikerjakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.